Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banyak peternak besar diam-diam pindah ke Magot? Nah, pernah nggak kalian heran nih? Kenapa akhir-akhir ini banyak peternak besar jarang bicara soal pakan? Di lapangan nih, peternak-peternak besar ya, di lapangan masalahnya bukan lagi soal penyakit ternak, bukan soal cuaca bagaimana, tapi satu hal yang diam-diam bikin peternak itu mengap-mengap. Harga pakan konvensional yang terus naik tanpa ampun. Pakan pabrikan naik terus. Tahun demi tahun, harga peletnya naik, dedeknya juga makin langka, tepung ikan makin mahal, konsentrat impor makin gak masuk akal harganya. Nah, peternak besar tuh mengap-mengap, apalagi peternak kecil. Ini udah pasti berat, tapi yang jarang dibahas adalah peternak besar justru paling terpukul sebenarnya. Paling stres menghadapi semua ini. Karena buat skala besar ya, konsumsi pakan masif. Kenaikan 500 per kilo aja bisa jadi rugi puluhan juta per bulannya. Marginnya makin tipis. Banyak kandang tetap jalan tapi untungnya makin samar. Banyak kolam tetap jalan tapi untungnya makin surut. Nah, disinilah muncul fenomena menarik. Peternak besar nggak teriak, nggak pamer, tapi diam-diam mereka berubah arah. Nah, di video ini nih kita tidak akan membahas cara ternak Magot, tapi kita akan bongkar kenapa pemain besar mulai melirik Magot. Kenapa mereka tidak mengumumkannya ke publik? Apa yang mereka lihat? Tapi peternak kecil sering terlambat sadar. Ini sih bukan konten motivasi ya. Ini peta arah industri pakan ternak ke depannya. Tonton sampai akhir karena di bagian akhir ada pertanyaan penting. Apakah ini peluang atau justru tanda perubahan besar yang nggak bisa dihindari? Yang pertama nih yang kita bahas, harga pakan konvensional udah nggak sehat. Grafik harga pakan naik terus. Peternak hitung biaya dan fakta di lapangannya, pakan menyumbang 60-75% biaya produksi ternak. Setiap kenaikan kecil, efek domino ke seluruh sistem usaha. Banyak peternak besar nih akhirnya mulai sadar. Masalahnya bukan cara kita beternak, tapi sumber pakan yang kita gantungkan terlalu mahal. Dan ketika satu biaya mendominasi, solusi terbaik bukan efisiensi kecil, tapi mengganti sumber masalahnya. Catat itu. Dan Magot ini masuk sebagai protein alternatif, bukan tren iseng. Jadi peternak besar tidak tertarik karena viral, mereka tertarik karena angka. Magot BSF nih menawarkan protein tinggi, bisa diproduksi internal, tidak tergantung impor, harga relatif stabil, dan bisa disesuaikan skalanya. Dan yang paling penting, Magot bukan menggantikan pakan 100%, tapi menekan biaya di titik paling mahal. Itu yang membuatnya menarik secara bisnis. Ingat, bukan menggantikan pakan secara 100% ya. Ingat itu. Nah, kenapa mereka diam-diam? Peternak besar nih tidak mau memicu perang harga, tidak mau dianggap turun kelas, tidak mau terlalu banyak pesaing baru. Karena begitu semua orang tahu satu sumber pakan murah, keunggulan kompetitif pun hilang. Maka yang terjadi, mereka ikut-ikutan pakai Magot, tapi tidak diposting, tidak seminar, tidak bikin konten. Yang bicara justru peternak kecil, edukator, dan saya nih, konten kreator. Padahal pasar besarnya sedang bergerak di belakang layar. Industri pakan sedang bergeser, perlahan tapi pasti. Jadi beberapa tanda besar, tepung ikan makin langka, regulasi limbah makin ketat, tekanan lingkungan meningkat, dan Magot masuk di semua celah itu. Mengolah limbah, menghasilkan protein, mengurangi jejak karbon, menjawab isu-isu lingkungan dan ekonomi. Ini bukan sekedar pakan alternatif ya, tapi komponen sistem peternakan masa depan. Dampaknya yang sekarang mulai terlihat nih, biaya pakan lebih terkendali bagi peternak besar nih, bagi peternak-peternak besar yang menggunakan Magot. Biaya pakan lebih terkendali, margin usaha lebih stabil, ketergantungan pasar berkurang, peternak lebih berani ekspansi. Yang menarik, peternak besar tidak mencari untung cepat. Mereka mencari usaha yang bisa bertahan 5-10 tahun. Itu faktanya. Dan Magot masuk ke sana. Bukan sebagai solusi instan, tapi pondasi jangka panjang. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Magot itu benar-benar menguntungkan? Nah,
Kalau pemain besar sudah bergerak seperti ini nih sekarang ini, apakah kita masih mau menunggu? Sampai kapan? Nah, apakah Magot peluang emas buat peternak kecil untuk naik kelas, atau justru tanda bahwa sistem lama sudah mulai ditinggalkan? Baiklah pemirsa, di video berikutnya kita akan bahas apakah Magot ini cocok untuk semua orang atau justru hanya menguntungkan jika diposisikan dengan benar. Kita akan masuk ke budidayanya nanti, atau simak video-video sebelumnya. Jangan sampai kalian masuk tapi di timing yang salah. Berbagi tidak pernah rugi, rugi kalau tidak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, salah-salah ngomong, untuk selalu bertakwa di jalan Allah. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.